Oke, oke. Jadi kita malam hari ini kita membahas tentang surat dakwaan, tentu masih berkaitan dengan tugas yang kemarin minggu-minggu terakhir ini teman-teman kirimkan ke sistem di e-learning, tentu dengan beberapa catatan-catatan perubahan. Sebelumnya saya mohon maaf buat teman-teman sekalian bahwa memang catatan-catatan itu sangat penting, menjadi sangat penting untuk diperbaiki. Biasanya dalam setiap tugas itu saya selalu menyelipkan kata mohon diperbaiki, perhatikan kerapihan penulisan karena biar bagaimanapun tugas teman-teman sekalian itu kemudian akan menjadi bahan bagi saya untuk melaporkan. Ah, akan lebih manis kelihatannya kalau tugas itu tersusun dengan rapi gitu, gitu teman-teman. Oke, kita langsung saja ke eh, pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan surat dakwaan. Nah, sebagai pembuka, saya harus sampaikan begini, bahwa surat dakwaan itu, surat dakwaan itu sesungguhnya adalah surat resmi yang pada prinsip dasarnya itu memuatkan tentang tuduhan terhadap terdakwa atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Jadi konteks diduga dilakukan ini tentu berkaitan dengan proses pemidanaan yang masih akan terjadi sehingga seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku kejahatan sampai pada putusan yang sifatnya telah ingkrah gitu. Maka kemudian surat dakwaan itu dipandang sebagai surat yang isinya itu full memuat tentang tuduhan terhadap terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya. Biasanya itu surat dakwaan ini sesungguhnya bukan suatu surat yang dibuat oleh jaksa secara kaget-kagetan. Jadi dia tidak apa ya, tidak kaget gitu bikin surat dakwaan itu. Karena jauh sebelum jauh sebelum pembuatan surat dakwaan ini, dia telah mengetahui informasi terkait sedang dilakukannya penyidikan atas suatu kasus di tingkat penyidik, maka dalam konteks hukum acara pidana, dakwaan itu sebenarnya surat dakwaan itu sebenarnya surat yang dikembangkan setelah penyidik dalam BAP-nya itu telah rampung gitu. Jadi berkas BAP telah dilimpahkan kepada jaksa untuk membuatkan surat dakwaan. Tetapi jauh sebelum pelaksanaan pembuatan surat dakwaan ini, jaksa sudah membuat terlebih dahulu karena seperti minggu sebelumnya kita membahas bahwa uh, ketika penyidik melakukan penyidikan dalam pembuatan berita acara pemeriksaannya itu sebelumnya itu telah diberikan yang namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa. Jadi secara tidak langsung jaksa itu telah mengetahui bahwa sedang terjadi yang namanya penyidikan atas suatu kasus dan secara tidak langsung pula jaksa telah mempersiapkan yang namanya prapenuntutan. Nah, konteks pra penuntutan ini tentu jaksa telah mempersiapkan kira-kira dakwaan apa yang akan dibuat olehnya gitu. Jadi kemudian setelah kemudian setelah penyidikan ini selesai, pelimpahan pemberkasan yang dilakukan oleh penyidik Polri kepada jaksa, jaksa menerima itu kemudian baru berdasarkan BAP tersebut jaksa membuat suatu surat yang disebut sebagai surat dakwaan. Tapi secara umum saya mau sampaikan bahwa surat dakwaan itu jaksa tidak kaget gitu. Jaksa bukan kemudian BAP sampai baru dia mulai kebut-kebutan, tidak. Jaksa telah mempersiapkannya jauh sebelum pelaksanaan pelimpahan berkas yang diberikan oleh seorang penyidik Polri gitu. Jadi uh,
Kemudian ketika pelimpahan itu terjadi dan jaksa membuat surat dakwaan, surat dakwaannya, bahwa dokumen ini kemudian menjadi instrumen utama dalam tahap penuntutan pidana nantinya dan memiliki yang namanya kekuatan hukum yang mengikat. Nah, sebagai dokumen formal, nah ini yang perlu diketahui betul bahwa sebagai dokumen formal, surat dakwaan ini disusun oleh penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan yang tadi saya jelaskan, yang dilakukan oleh penyidik itu. Kemudian dokumen ini tidak hanya memuatkan tentang tuduhan semata, tetapi apa ya, lebih daripada itu dia lebih kepada apa, juga berisikan tentang uraian lengkap tentang perbuatan yang didakwakan beserta apa kualifikasi kualifikasi hukumnya gitu. Jadi dokumen dalam surat dakwaan sorry, dokumen yang dibuat itu surat dakwaan itu yang disebut sebagai dokumen uh, hukum formal itu kemudian tidak semata berupa tuduhan saja, tetapi juga yang paling penting di dalamnya yang juga harus ikut ada di dalam surat dakwaan itu adalah tentang uraian lengkap tentang perbuatan, karena dia harus menjelaskan di situ. Jaksa harus menjelaskan di situ uh, perbuatan apa yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang menjadi sangat penting itu adalah tentang unsur-unsur apa saja yang kemudian harus ada di dalam suatu um, surat dakwaan. Saya kemarin pas teman-teman mengirimkan mengirimkan apa tugas itu, saya beberapa teman-teman mahasiswa itu saya mengkoreksi itu bahwa dalam surat dakwaan itu eh, mestinya tidak terdapat ini eh, apa ya tuntutan yang terlalu sporadis, karena dakwaan itu dakwaan itu tidak sama dengan dakwaan itu tidak sama dengan tuntutan dalam konteks yang kita pahami dalam prinsip hukum acara pidana gitu. Jadi surat dakwaan itu unsur-unsur yang paling penting, syarat-syarat formal yang paling penting pertama sekali itu berkaitan dengan identitas lengkap dari uh, terdakwa. Identitas dari terdakwa itu kenapa biasanya saya memilih untuk memberitahukan kepada mahasiswa untuk diperbaiki identitas sesuai dengan apa contoh kasus, karena itu menjadi syarat yang paling utama begitu. Nama itu nama lengkap misalnya dalam konteks apa contoh kasus kita ayam misalnya, maka dituliskan namanya, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Identitas yang kemudian harus sesuai dengan identitas yang tercantum dalam berkas perkara begitu. Karena itu menjadi yang sangat penting. Berikut itu berkaitan dengan uraian waktu dan tempat. Itu berkaitan dengan uraian waktu dan tempat. Karena uraian tentang waktu dan tempat ini akan menyebutkan secara spesifik kapan dan di mana tindak pidana itu diduga dilakukan. Maka jaksa dalam dakwaannya harus menguraikan secara jelas dan cermat tentang apa kapan dan di mana tindak pidana itu diduga dilakukan, karena kejelasan unsur waktu dan tempat ini penting supaya menghindari yang namanya kekeliruan dalam memberikan uh, kepastian hukum begitu. Bagaimana kemudian identitas itu sudah lengkap tetapi tidak disertakan dengan yang namanya uraian tentang waktu dan tempat di mana tindak pidana itu diduga dilakukan. Maka kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang berikut unsur formal yang perlu dihadirkan di dalam surat dakwaan itu adalah tentang uraian perbuatan terdakwa.
uraian perbuatan. Nah, ini menjadi catatan buat teman-teman mahasiswa. Di beberapa kali saya memberikan koreksi itu tidak apa ya, agak-agak kurang kurang pas teman-teman memberikan apa feedbacknya, karena berkaitan dengan uraian perbuatan ini kan tentang deskripsi lengkap dan rinci tentang perbuatan yang didakwakan begitu. Jadi jaksa memberikan jaksa itu dalam dakwaan itu mendeskripsikan secara lengkap dan rinci tentang perbuatan yang didakwakan, termasuk cara, akibat dari perbuatan yang dilakukan. Nah, uraian ini harus cermat dan tidak boleh bermakna ganda, atau paling tidak uraian ini dapat memberikan gambaran bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu seperti apa. Karena konteks dari uraian perbuatan terdakwa ini adalah tentang mendeskripsikan apa ya, menceritakan tentang perbuatan yang didakwakan kepada seseorang. Jadi kita jaksa itu menceritakan tentang perbuatan apa yang telah dilakukannya gitu. Maka itu yang kemudian dalam perbuatan terdakwa itu dituliskan secara jelas di surat dakwaan. Kemudian yang menjadi catatan berikut yang dalam tugas saya sering sampaikan adalah pasal yang dilanggar itu apa. Karena unsur formal dalam surat dakwaan itu juga berkaitan dengan uh, pasal yang dilanggar. Apa pasal yang dilanggar? Kadang teman-teman mungkin masih ingat saya selalu bilang Anda hanya mencantumkan pasal tanpa memberikan uraian dan penjelasan tentang unsur-unsur pidana apa yang dilakukan, karena tidak semata menyematkan pasal yang dilanggar, tidak semata mencantumkan pasal yang dilanggar dalam peraturan perundang-undangan, katakan saja KUHP misalnya. Kemudian tidak diuraikan unsur-unsur keterpenuhan perbuatan pidananya gitu. Karena kalau kita bicara tentang pasal yang dilanggar dalam konteks hukum pidana, kita bicara tentang keterpenuhan atau terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan pidana yang tercantum dalam pasal itu. Maka kemudian di dalam surat dakwaan itu pasal yang dilanggar ini kemudian tidak semata kita menyebutkan pasalnya, tetapi dijelaskan tentang menguraikan unsur-unsur apa yang dilanggar. Misalnya kalau misalnya pasal 338 KUHP. Aduh, saya agak sedih juga. Ternyata 338 KUHP ini sebentar lagi digantikan oleh KUHP yang baru gitu ya. Teman-teman harus ingat bahwa KUHP yang baru ini telah akhir-akhir ini sudah oke gitu ya. Sejak ini diundangkan itu, sejak diundangkan pemberlakuannya itu nanti terjadi di tanggal 2 Januari kalau saya tidak salah baca. 2 Januari 2026. Jadi secara tidak langsung KUHP yang lama itu akan tidak digunakan lagi. Tidak digunakan lagi. Jadi teman-teman bolehlah beli KUHP yang baru biar dipelajari, karena tetapi prinsipnya masih sama. Prinsipnya masih sama bahwa dalam konteks hukum pidana pelaksanaannya itu adalah tentang misalnya suatu kejahatan itu terjadi yang patut dinilai perbuatan itu memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur gitu. Maka dalam surat dakwaan yang dibuat oleh seorang jaksa, pasal yang dilanggar tidak semestinya hanya menuliskan tidak semestinya hanya dituliskan pasalnya, misalnya 338 KUHP, tetapi tidak menguraikan. Nah, jadi dalam konteks dakwaan itu kemudian pasal disebutkan dan juga menguraikan unsur perbuatan apa, unsur keterpenuhan unsur gitu. Dijelaskan di situ. Yang berikut ini sederhana tetapi penting. Tanda tangan, tanggal dan tanda tangan itu menjadi sangat penting, karena terkesan sederhana tapi itu memuat tanggal pembuatan surat dakwaan dan tanda tangan yang dibuat oleh penuntut umum yang berwenang gitu. Maka kemudian tanda tangan ini menunjukkan otentisitas dan tanggung jawab penyusun dakwaan. Maka kemarin dalam tugas itu saya selalu bilang, masa jaksa tidak tanda tangan dalam dakwaan ini, bukan bukan surat dakwaan kalau kemudian jaksa tidak tanda tangan. Misalnya Mbak Afifah Yumilti misalnya. Mbak Afifah tidak menuliskan jaksa penuntut umumnya Afifah kemudian tidak ditandatangan, tidak sah dakwaan itu. Maka kemudian misalnya dalam tugas itu saya selalu bilang jangan lupa tanda tangan
Ini terkesan sederhana, tetapi menjadi bobot yang sangat penting dalam dakwaan. Karena sah tidaknya dakwaan itu tergantung tanda tangan Anda. Maka dalam konteks contoh kasus yang kemarin kita buat, tulis saja namanya, kemudian dikasih tanda tangan. Karena kita sifatnya ini simulasi pembuatan dakwaan, maka tuliskan saja namanya, kemudian ditandatangani. Maka kemudian dakwaan itu berbobot, atau kemudian disebut sebagai dakwaan yang sah. Gitu. Secara umum, eh, dakwaan itu demikian. Berikut yang juga penting untuk dibahas. Mungkin hari ini web kita tidak akan selama minggu minggu kemarin, tapi paling tidak ada hal yang penting yang bisa saya sampaikan. Berikut itu berkaitan dengan uh, faktor pendukung unsur material dalam surat dakwaan itu, bahwa unsur material yang berkaitan dengan substansi atau isi dakwaan itu memang harus memenuhi syarat material supaya dakwaan itu kemudian dapat dibuktikan di persidangan. Itu berkaitan dengan fakta pendukung, misalnya memuat tentang fakta konkret yang mendukung tuduhan, uh, fakta yang mendukung tuduhan ini kemudian diarahkan kepada bukan 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 sekedar asumsi atau dugaan. Jadi kemudian fakta ini diperoleh dari hasil penyidikan yang telah dilakukan secara apa ya, secara cermat dan profesional. Kemudian bukti bukti yang cukup di dalam surat dakwaan itu, salah satu yang menjadi penting dalam unsur materialnya itu adalah tentang bukti yang cukup, yang didukung oleh apa, bukti ini harus didukung oleh uh, prinsip-prinsip sahnya alat bukti menurut KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perlu digarisbawahi, ini dalam setiap kali kuliah di kampus manapun, misalnya kalau saya bicara di perkuliahan, tolong jangan salah menyebut keterangan ahli menjadi saksi ahli. Itu